Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang luar biasa kompleks dan sangat manusiawi. Betul. Kita akan bicara soal pendidikan inklusif di Haiti. Sumber utama kita adalah sebuah buku kumpulan riset, judulnya Disabilitas, Keragaman, dan Pendidikan Inklusif di Haiti yang disunting oleh Rochambeau Laini. Jadi, misi kita di sini adalah untuk benar-benar membongkar tantangan berlapis yang dihadapi siswa penyandang disabilitas di sana. Ini bukan sekedar laporan biasa ya. Bukan. Buku ini tuh hasil penelitian langsung di lapangan. Ada sejarawan, sosiolog, psikolog pendidikan, dan mereka meneliti tepat setelah Haiti dihantam badai Matthew. Jadi konteksnya itu krisis di atas krisis. Betul sekali. Dan yang paling penting mungkin untuk dipahami dari awal, kita ini tidak akan bicara disabilitas dari sudut pandang medis semata. Oh, oke. Gagasan inti dari buku ini yang akan terus kita bahas nanti adalah bahwa disabilitas itu sebagian besar merupakan konsekuensi sosial. Konsekuensi sosial maksudnya? Intinya tuh gimana masyarakat, dan terutama sekolah ya, justru menciptakan hambatan yang jauh lebih berat ketimbang, katakanlah, keterbatasan fisik atau kognitif dari anaknya sendiri. Oke, ini poin yang krusial. Sebelum kita lanjut, kita harus bedah dulu definisi disabilitas menurut buku ini, karena ini benar-benar mengubah cara pandang kita kan? Tepat. Biasanya kita mikir disabilitas itu soal medis, keterbatasan fisik, kognitif, semacam itulah. Tapi buku ini bilang, bukan itu intinya. Sama sekali bukan. Para penulis ini mengusulkan sebuah konsepsi yang lebih sosial dan antropologis. Mereka mendefinisikan disabilitas sebagai, dan ini saya coba kutip ya, Silahkan. sebagai konsekuensi dari situasi apapun yang membuat subjek tidak nyaman dan tidak dapat hidup atau bertindak dengan baik. Wow, oke. Jadi yang jadi masalah bukan orangnya, tapi situasinya. Persis. Ini mengubah segalanya. Artinya, seseorang bisa menjadi disabilitas karena sistem sekolah yang nggak mendukung atau karena stigma masyarakat. Tepat. Bukan semata-mata karena kondisi tubuhnya. Dan definisi yang luas ini jadi sangat relevan kalau kita lihat konteks Haiti. Kenapa tuh? Di sana itu disabilitas masih sangat tabu. Seringkali dilihat sebagai aib, beban keluarga, atau bahkan kutukan ilahi. Astaga, Nah, persepsi sosial inilah yang menjadi penghalang utama, yang menciptakan situasi tidak nyaman tadi. dan ini tercermin langsung di bahasa sehari-hari mereka ya kan? Saya baca di buku ini ada contoh yang kuat banget. Ada istilah lokal seperti kokobe. Benar, Kobe itu istilah sapu jagat yang kasar sekali. Tapi ada juga yang lebih spesifik dan sama-sama melabeli juga. Contohnya? Misalnya bosi untuk orang bungkuk, avec untuk buta. Yang menarik, bahkan goce yang artinya kidal juga masuk dalam kategori ini. Kidal. Sampai kidal pun dianggap wow. Ini menunjukkan fokus masyarakat itu cuma ke perbedaan fisik yang kelihatan ya. Betul. Nah, ini dia masalahnya. Kalau fokusnya cuma ke yang terlihat, artinya siswa dengan kesulitan belajar, disleksia, atau mungkin autisme, mereka gimana nasibnya? Nggak terlihat ya. Mereka seringkali jadi tidak terlihat atau lebih parah lagi, dianggap bodoh atau malas. Sumber ini menyoroti bahwa karena ketidaktahuan dan penghinaan dari masyarakat, kondisi mereka sering diabaikan begitu saja. Nggak ada yang tahu cara menanganinya, jadi ya udah disingkirkan. Persis. Ini nyambung dengan temuan lain di buku ini soal peribahasa Kreol. Ada beberapa peribahasa tentang kokobe yang dikutip dan terus terang isinya cukup brutal. Sangat brutal. Itu menunjukkan betapa prasangka ini sudah mengakar dalam budaya. Ada satu yang paling menohok buat saya. Yang mana tuh? Perang yang diumumkan tidak membunuh kokobe. Maksudnya apa itu? Maknanya, penyandang disabilitas itu dianggap tidak cukup penting untuk diperingatkan atau diselamatkan saat bahaya datang. Seolah-olah mereka ada di luar lingkaran sosial yang layak dilindungi. Itu kejam sekali. Dan pandangan negatif ini bukan cuma dari peribahasa kan? Buku ini juga menyoroti bagaimana kepercayaan supernatural ikut memperburuk keadaan. Betul sekali. Ada elemen kepercayaan voodoo dan juga interpretasi keagamaan yang kuat di sana. Disabilitas seringkali ditafsirkan sebagai hukuman dari roh yang disebut lua. Oh iya. Atau bisa juga hukuman dari Tuhan atas dosa orang tua. Akibatnya bisa sangat fatal. Keluarga jadi malu, lalu mereka menyembunyikan, mengucilkan, atau dalam kasus ekstrim, menelantarkan anak-anak penyandang disabilitas ini. Ini tembok sosial yang sangat besar berarti ya yang harus dihadapi oleh setiap upaya pendidikan inklusif. Tembok yang sangat tebal.
Jadi kita punya stigma sosial yang kuat banget dari bahasa, peribahasa, sampai kepercayaan. Pertanyaannya, kok bisa sampai begini? Nah, untuk menjawab itu, buku ini mengajak kita mundur jauh ke belakang, ke sejarah sistem pendidikannya sendiri. Dan di sininya kita menemukan akar masalahnya. Gimana tuh? Anehnya ya, kalau kita lihat dari sisi hukum, Haiti itu sebenarnya punya fondasi yang kuat sejak dulu. Para penulis menunjukkan bahwa Konstitusi Haiti tahun 1874, Tunggu, 1874. iya, 1874, Itu kan lebih dulu dari Prancis yang baru mewajibkan sekolah dasar di tahun 1882. nah, itu dia. Harusnya mereka jadi pionir dong. Tapi kok hasilnya malah begini? Apa yang salah? Inilah paradoksnya. Landasan hukumnya ada, tapi praktiknya nol besar. Buku ini berargumen bahwa penyebab utamanya adalah apa yang mereka sebut penghinaan kaum elit yang berkuasa terhadap pendidikan massa. Penghinaan. Ya, Bagi para elit politik dan ekonomi saat itu, rakyat yang terdidik adalah ancaman. ancaman. Kenapa? Bukannya rakyat terdidik justru bagus untuk pembangunan negara? Rasanya aneh kaum elit berpikir sesempit itu. Dalam jangka panjang, mungkin iya. Tapi dalam jangka pendek, prioritas mereka adalah mempertahankan kekuasaan. Ekonomi Haiti saat itu sangat bergantung pada pertanian manual. Oke, bagi mereka, rakyat jelata cukup bisa bertani, nggak perlu bisa baca tulis. Pendidikan massa dianggap bisa memicu pemberontakan. Bahkan ada kutipan kuat soal Presiden Boyi di abad ke-19 yang dituduh memaksa rakyat mendekam dalam kebodohan demi kekuasaannya. Jadi ini bukan kelalaian, tapi kesengajaan. Eksklusi yang dirancang secara sistematis. Tepat. Dan pola ini berlanjut. Bahkan selama pendudukan Amerika Serikat di awal abad ke-20, para pejabat AS secara aktif menentang pendidikan tinggi untuk orang Haiti. Oh ya, Mereka mendorong apa yang disebut sistem kejuruan murni. Alasannya, karena mereka memandang orang Haiti tidak lebih dari penebang kayu dan penimba air. Jadi, buat apa pendidikan tinggi? pola pikir merendahkan ini terus diwariskan ya. Dan warisan inilah yang menciptakan apa yang disebut buku ini, sistem dua sekolah. Bisa dijelaskan maksudnya? Maksudnya, di Haiti secara de facto, ada dua sistem pendidikan yang berjalan paralel. Satu untuk kaum elit, sekolah kongregasi, swasta bergengsi, mahal, berkualitas, seringkali pakai bahasa Prancis. Dan yang satu lagi, Satu lagi, sistem untuk massa. Sekolah negeri yang kualitasnya sangat buruk, dan juga apa yang disebut sekolah borlete. sekolah borlete itu apa artinya? Borlete itu pada dasarnya lotre atau undian lokal. Jadi sekolah borlete itu istilah untuk sekolah-sekolah informal yang sangat seadanya, sering didirikan oleh komunitas dengan dana pas-pasan, kadang ya dari hasil lotre itu. Jadi kualitasnya nggak terjamin sama sekali. Sama sekali. Ini cerminan dari kegagalan negara. Ini menjelaskan data yang paling mengejutkan buat saya dari buku ini, disebutkan bahwa lebih dari 80% sekolah di Haiti itu didanai langsung oleh rumah tangga. Benar. Dan mereka bisa menghabiskan sampai 40% dari pendapatan mereka yang sudah sangat kecil itu cuma untuk biaya sekolah. Ini gila. Sangat gila. Ini menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, betapa besarnya kegagalan negara. Kedua, betapa luar biasanya keinginan masyarakat biasa di Haiti untuk dapat pendidikan, sampai rela berkorban sebegitunya. Oke, jadi kita sudah punya gambaran besarnya. Stigma sosial yang mengakar dan sejarah eksklusi yang disengaja. Sekarang, mari kita masuk ke ruang kelasnya. Karena riset dalam buku ini kan dilakukan setelah badai Matthew tahun 2016 ya. Betul, di 3 wilayah yang paling parah terdampak. Ini pasti memperlihatkan kondisi yang ekstrim. Ekstrim adalah kata yang tepat. Kita bicara tentang sistem yang dari awal udah rapuh, lalu dihantam bencana alam dahsyat. Buku ini mendokumentasikan semuanya. Kekurangan sumber daya, infrastruktur hancur, dan yang paling krusial, Apa tuh? pelatihan guru yang sangat tidak memadai. Seberapa tidak memadai? Pasti ada datanya di situ. Ada. Dan datanya cukup mencengangkan. Sebuah tes di tahun 1991 menemukan kalau sebagian besar guru di sekolah-sekolah swasta miskin atau sekolah borlet tadi, Ya. ternyata tidak memiliki tingkat pendidikan yang setara dengan siswa kelas 5. Tunggu, maksudnya gurunya sendiri nggak lulus SD, gimana mereka bisa mengajar? Itulah kenyataannya. Dan data yang lebih baru yang dikutip juga nggak jauh lebih baik. Disebutkan 79% guru sekolah dasar di Haiti tidak memiliki pelatihan keguruan formal apapun. Jadi mereka mengajar cuma modal pengalaman gitu? Atau karena nggak ada pilihan lain.
Sekarang bayangkan, guru dengan kualifikasi seperti ini diminta mengajar siswa penyandang disabilitas. Tentu saja mereka nggak punya kapasitas. Dari sebuah masalah ini, ada satu yang menurut saya paling menusuk, yaitu soal bahasa. Buku ini menyebutnya kecacatan linguistik. Ini istilah yang kuat sekali. Maksudnya apa sebenarnya? Ini salah satu argumen terkuat dari buku ini. Jadi, sejak dulu, bahasa Prancis itu kan dianggap bahasa kaum elit. Sementara mayoritas rakyat bicara bahasa Kreol Haiti. Oke. Sebenarnya sudah ada upaya reformasi tahun 1979, namanya Reformasi Bernard, untuk menjadikan bahasa Kreol sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kedengarannya bagus. Itu kan bahasa ibu sebagian besar siswa. Harusnya lebih mudah belajar, kan? Secara teori iya. Tapi reformasi itu ditentang habis-habisan oleh kaum elit. Mereka nggak mau anak-anak mereka belajar dalam bahasa Kreol yang dianggap bahasa rendahan. Mereka mau mempertahankan privilege bahasa Prancis. Tepat. Hasilnya adalah kekacauan. Di banyak sekolah, bahasa pengantarnya tetap Prancis, bahasa yang nggak dikuasai oleh sebagian besar siswa. Akibatnya, para siswa ini secara otomatis diposisikan untuk gagal sejak hari pertama. Mereka jadi cacat secara linguistik bukan karena mereka nggak mampu. Tapi karena sistemnya yang memaksa mereka belajar dalam bahasa asing. Jadi sistemnya sendiri yang menciptakan disabilitas, ini yang disebut para penulis sebagai bentuk ketidakadilan kognitif, kan? Tepat sekali. Ini adalah contoh sempurna dari ketidakadilan kognitif. Sistemnya secara aktif bilang bahwa cara kamu bicara, berpikir dalam bahasa ibumu itu salah atau nggak berharga. Cuma ada satu cara yang benar, yaitu cara Prancis. Ini bentuk penindasan yang sangat halus tapi dampaknya luar biasa merusak ya. Sangat merusak. Dan kalau kita tarik lebih jauh, masalah ini bukan cuma soal bahasa. Buku ini juga menyoroti bagaimana siswa kidal misalnya mengalami hal serupa. Benar. Para penulis menggambarkan siswa kidal itu berada dalam situasi yang mendekati disabilitas. Kenapa? Karena semua fasilitas, meja, kursi, gunting, dirancang untuk pengguna tangan kanan. Dan masih ada stigma juga, kan? Masih ada upaya-upaya terselubung dari guru atau orang tua untuk memperbaiki anak yang kidal. Lagi-lagi, masalahnya bukan pada anak kidal itu, tapi pada lingkungan yang eksklusif. Kalau untuk anak kidal saja sudah sesulit itu, saya nggak bisa bayangin bagaimana dengan siswa tunarungu atau siswa dengan autisme. Tantangannya berkali-kali lipat lebih besar. Sistem yang bahkan nggak siap untuk anak kidal, jelas sama sekali nggak punya persiapan untuk mereka. Nggak ada guru bahasa isyarat, nggak ada terapis, nggak ada pemahaman sama sekali. Mereka seringkali cuma dianggap anak aneh atau pengganggu di kelas. Jadi dengan semua gambaran suram ini, apa artinya semua ini bagi siswa di lapangan? Buku ini kan juga membagikan kisah-kisah personal. Ada satu yang sangat berkesan buat saya, kisah dari Jean Fritzner Etienne. Iya, kisah sekolah di Fouache. Ini contoh yang luar biasa, semacam mikrokosmos dari seluruh masalah yang kita diskusikan. Etienne bercerita bahwa sekolah pertama di desanya itu diadakan di sebuah gaguir. Gaguir itu apa? Gaguir itu arena sabung ayam. Belajar di arena sabung ayam? Betul. Jadi bayangkan, nggak ada gedung sekolah, jadi komunitas satu-satunya bangunan publik yang ada. Di satu sisi, kisah ini sangat inspiratif. Ini contoh pendidikan inklusif yang lahir dari bawah. Siswa dari usia 7-20 tahun belajar bareng di satu tempat. Semangatnya luar biasa berarti. Semangatnya luar biasa, tapi di sisi lain, Ini juga menunjukkan kegagalan total negara. tepat, dan disitulah sisi tragisnya. Sekolah itu cuma bisa menyediakan pendidikan dasar. Setelah itu, kalau mau lanjut, siswa harus pindah ke kota, yang butuh biaya besar. Dan akhirnya, Akhirnya, sebagian besar siswa dari sekolah Gagure itu kembali tersingkir dari sistem. Mereka nggak mampu melanjutkan. Jadi ini adalah potret janji pendidikan yang kemudian dipatahkan oleh realitas. Semangat komunitas ada, tapi sistemnya nggak mendukung. jadi setelah pembahasan mendalam ini, gambaran yang muncul adalah bahwa pendidikan inklusif di Haiti itu jauh lebih rumit dari sekedar bangun jalur landai untuk kursi roda atau menyediakan guru pendamping. Jauh lebih rumit. Ini perjuangan melawan 3 monster sekaligus. Prasangka sosial, warisan eksklusi historis, dan hambatan linguistik. Dan semua ini harus mereka hadapi dalam konteks negara yang, ya, terus-menerus dilanda krisis. Poin utama dari buku ini yang terus berulang adalah argumen bahwa disabilitas itu nggak melekat pada individu, tapi dibangun oleh masyarakat. Benar. Ironisnya, sekolah, institusi yang seharusnya jadi solusi,
malah sering kali menjadi mesin utama yang memperkuat proses eksklusi itu. Tepat, sekolah menjadi tempat di mana anak-anak pertama kali belajar bahwa mereka berbeda, kurang, atau salah, baik karena cara mereka bergerak, cara mereka belajar, atau bahkan bahasa yang mereka gunakan di rumah. Sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, di sepanjang diskusi kita beberapa kali menyinggung konsep keadilan kognitif. Ini adalah gagasan bahwa semua bentuk pengetahuan, semua cara hidup, dan semua cara berbahasa itu valid dan berharga. Konsep ini menantang dominasi satu model pendidikan tunggal yang seringkali asing. Nah, pertanyaan untuk Anda adalah, seperti apa wujud sistem pendidikan yang benar-benar berakar pada keadilan kognitif, tidak hanya di Haiti, tetapi dimanapun di dunia ini, di mana ada kelompok-kelompok yang secara sistematis terus-menerus dirugikan oleh sistem yang ada.